Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syarah Lirik. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu lagu India kesukaan saya yang sering dituduh sebagai lagu kemusyrikan. Tu hi tu jannat meri, tu hi mera junun, tu hi tu mannat meri, tu hi ruh ka sukun. तू ही आँखियों की ठंडक, तू ही जल की हर दस्तक, और कुछ ना जानो मैं, बस कितना ही जानो, तुझ मेरा दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, तुझ मेरा दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूँ, तुझ मेरा दिखता है यारा, मैं क्या करूँ. Ada beberapa poin mengapa lagu ini dituduh musyrik, tapi saya mau membahas 2 poin saja di bagian yang paling viralnya. Yang pertama di bagian Tujme Rabdik Tahe, aku melihat Tuhan dalam dirimu. Tentu saja tidak bisa dikatakan Tuhan bersemayam dalam diri seseorang, karena nanti mengarahnya pada tajsim. Dan tanpa penulisnya ngasih tahu itu, mestinya kita sudah tahu bahwa maksud penulis nggak gitu. Sebagaimana kalau kita mendengar lagu, misalnya lagunya Jamrud, ada pelangi di bola matamu, kita kan nggak protes gitu. Mana pelanginya? Mana kok matanya cuma hitam sama putih, katanya pelangi. Kan kita nggak protes, karena kita tahu maksudnya bukan itu. Begitu pula yang di lagu ini, di bagian awalnya itu kan ada tuhi tu jannat meri, kamu adalah surgaku. Nggak ada itu yang protes. Kan manusia bukan surga, nggak ada yang protes. Terus kenapa yang bagian tujil merah ditahe kok dipermasalahkan? Padahal ini pilihan diksi untuk liriknya itu masih sopan banget loh. Coba misalnya kalau pakainya tuh itu rap mere misalnya, tambah nemen tuduhannya. Jadi ini tuh masuknya min babi hadfil mudhaf wa iqamatul mudhaf ilaihi maqamah. Kalau di Al-Quran misalnya ada ayat wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wajaa rabbuk, Tuhanmu datang. Tuhan kok datang? Masuk Tuhan kok datang? Nggak boleh. Jadi harus ditakwil. Lalu apa mudhaf yang dihadzaf? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan takdirnya itu wajaa amru rabbika bil muhasabah wal mujazah. Itu boleh. Jadi amrnya dibuang, tinggal bukanya itu boleh buka menempati kedudukan mudhaf, atau dia tetap jar pun juga boleh. Ada juga yang mengatakan takdirnya itu wajaa qahru rabbik. Ada juga yang mengatakan wajaa jalailu ayati rabbik. Ada juga yang mengatakan wajaa zuhuru rabbik. Ini yang tentang ayat tadi ya. Terus apa mudhaf yang dihilangkan dalam lagu ini? Jadi ini kan lagunya tentang pasangan suami istri. Untuk yang ini itu versi suami ke istrinya. Apa mudhaf yang dihilangkan? Bisa jadi yang dihilangkan adalah kata perintah. Jadi aku melihat Tuhan dalam dirimu, maksudnya adalah aku melihat perintah Tuhan dalam dirimu. Yakni apapun perlakuanmu padaku, aku diperintahkan Tuhan untuk menggaulimu dengan baik. Kalau dalam Islam perintah itu antara lain wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah, perlakukanlah wanita-wanita itu dengan baik. Atau bisa juga maksudnya adalah aku melihat rahmat Tuhan dalam dirimu. Atau bisa juga aku melihat kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, cinta Tuhan dalam dirimu. Coba renungkan, kalau bukan karena cinta dan Tuhan, nggak mungkin ada laki-laki yang rela bekerja siang malam, jungkir balik, banting tulang. Begitu dapat uang, semuanya diblekan untuk istrinya. Bahkan untuk beli rokok aja minta ke istrinya dulu. Padahal itu kan ya uang yang didapatkannya sendiri. Kalau bukan karena cinta dan Tuhan, nggak mungkin ada laki-laki yang sampai tidak memedulikan dirinya sendiri dan lebih memedulikan anaknya orang. Makanya cara paling mudah menerjemahkan takut pada Tuhan itu ya takut pada istri. Udah. Jadi takut pada Tuhan itu tidak seperti takutnya seseorang pada singa atau hantu, tidak, tapi lebih ke takutnya suami pada istrinya. Takut dia marah, takut dia kecewa,
takut dia tidak bangga dengan kita, takut dia meninggalkan kita. Atau kalau kita melihat dari konteks keseluruhan lagu ini, yang dikuatkan dalam filmnya, yang juga menjadi judul untuk filmnya, dan juga sebenarnya judul dari lagu ini, makna yang paling tepatnya menurut saya adalah aku melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan pada dirimu. Jadi ini kan judulnya Rabne Banadi Jodi. Rabne Banadi Jodi. Itu artinya Tuhan menciptakan pasangan. Kenapa tadi saya maknai sebagai aku melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan? Karena ini tuh cocok misalnya dengan ayat Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha ini juga cocok dengan lirik yang awal tadi. Tuhi tu manat meri tuhiruhka sukun, sukun itu litas kunu ilaiha. Kemudian apakah ini bisa mengarah ke wahdatul wujud? Kalau menurut saya tidak melihat adanya indikasi yang mengarah ke sana. Karena saya melihat ini tuh memang pure lagu tentang pernikahan. Yang membedakan hubungan dua orang yang berbeda jenis kelamin antara yang belum menikah dengan yang menikah itu ya keterlibatan Tuhan. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya. Di Jawa itu menikah disebut dengan rabi. Kemudian yang kedua bagian sajade sarjuk tahe yarame kya karu. Sujud itu sebenarnya nggak selalu berarti menyembah. Sujud itu bisa juga berarti penghormatan. Malaikat disuruh sujud ke Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Usjudu li Adam, sujudlah ke Adam. Itu bukan terus malaikat disuruh nyembah Adam, enggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa sujudnya para malaikat ke Adam itu adalah sujud menyembah, enggak ada satupun ulama, enggak ada. Ulama setekstual apapun enggak ada yang memahami seperti itu, enggak ada. Makanya iblis enggak mau sujud ke Adam, itu bukan karena dia makhluk paling bertauhid, enggak mau bersujud kecuali pada Allah, enggak mau menyembah kecuali pada Allah, bukan, tapi itu karena kesombongan iblis. Saya tidak bilang Nabi Adam itu orang India, tapi di India itu untuk menghormati seseorang itu nunduknya nunduk banget. Kalau di Indonesia kan ya nunduk, di Jepang ya nunduknya lebih diluk lagi, di India itu nunduknya lebih diluk lagi. Makanya wajar aja sih. Wong di Indonesia yang cuma diluknya segini tol, terus sambil salaman, itu aja udah disebut wah itu menyembah manusia, itu musyrik. Apalagi di India yang nunduknya sampai ke bawah banget gitu. Tapi sebenarnya sujud itu juga nggak selalu artinya nunduk, tetapi tunduk. Itu beda loh ya, nunduk dengan tunduk. Ya kata dasarnya sama sih, tapi maksud saya itu kalau nunduk itu fisiknya, tapi kalau tunduk itu hatinya. Makanya di Al-Quran itu ada wasyamsu wal qamaru yasjudan, matahari dan bulan sujud. Gimana sujudnya wong bulat? Atau yang lebih pas lagi itu mimpinya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini sujudnya tidak berarti menyembah, juga tidak berarti nunduk yang nyungkur. Tidak nyembah karena ini kasusnya mirip ke Nabi Adam gitu. Ini kan nabi gitu. Jadi sujudnya bukan sujud yang penyembahan, bukan. Dan juga tidak berarti nunduk nyungkur karena bagaimana mungkin gitu bintang, terus matahari, bulan, nunduk sementara bentukannya kan kayak gitu tuh, bulat-bulat. Kecuali kalau bintangnya bintang Emon, mataharinya Mattohari, bulannya bulan Sutekno.